Salam dari Ufuk Timur, Tamnesan Tem Sulut. Bersatu untuk satu kekuatan. Tidak ada akhir dari sebuah kata perjuangan. Tetaplah berjuang sampai titik darah penghabisan. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Pahlawanku, teladanku. Berjumpa lagi dengan saya Serda Jasveni dan rekan saya Serda TTU Devinda dalam Parimata News minggu kedua bulan November tahun 2022 yang telah kami rangkum untuk Anda. Bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14, prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong menerima pembekalan dari Komandan Detasemen 3 Satkopaska 3 Mayor Laut Pelaut Ari Triwibowo tentang kesiapan latihan SAR yang akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 November 2022. Kegiatan ini menindaklanjuti perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono tentang pembangunan sumber daya manusia unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 melaksanakan latihan SAR Laut tahun anggaran 2022 dimulai dari tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 9 November 2022 bertempat di Gedung Serbaguna dan Dermaga Mako Lantamal 14. Dalam kegiatan latihan di laut ini, personel yang dilibatkan antara lain staf Mako Lantamal 14, Satro Lantamal 14, personel Yon Marhanlan 14, dan Satkopaska Ko Armada 3. Kegiatan ini menindaklanjuti perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono tentang pembangunan sumber daya manusia unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman. Latihan SAR bertujuan memberi kemampuan dan wawasan keilmuan bagi seluruh personel agar dapat mengenal, menguasai prosedur dan cara bekerja peralatan serta mampu memelihara dan meningkatkan keterampilan dalam penguasaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pos tempur masing-masing. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSIM Teropsla resmi menutup seluruh rangkaian latihan SAR Laut tahun 2022 di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Hal tersebut ditandai dengan penanggalan tanda peserta latihan dan pernyataan dari Lantamal 14 kepada peserta latihan. Lantamal 14 pada saat membacakan sambutan penutup mengatakan, perubahan cuaca yang sangat ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu di perairan Indonesia, terutama di wilayah kerja Lantamal 14, sehingga mewajibkan kita untuk siaga setiap saat dibutuhkan dalam melaksanakan SAR. Saya berharap kepada prajurit TNI Angkatan Laut di lingkungan Lantamal 14 mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman terkait kegiatan SAR. Informasi yang didapatkan dari pelatih dapat diimplementasikan dan ditransformasikan kepada prajurit lainnya yang belum mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan latihan SAR ini. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Morotai laksanakan tradisi atau upacara penerimaan dan pembekalan Bintara Remaja dan Tamtama Remaja yang baru ditugaskan dari Satdik 3 Kodik Latal Koarmada 3 Sorong ke Mako Lanal Morotai. Komandan Lanal Morotai Letko Laut Pelaut Amin Wibowo bertindak langsung selaku inspektur upacara penerimaan yang berlangsung di lapangan apel Mako Lanal di Desa Juangga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Dan Lanal Morotai menyampaikan dan mengajak seluruh prajurit dan Jalasena Sri Lanal Morotai agar menerima keluarga baru dengan penuh sukacita. Selain itu memberikan suri tauladan yang baik sebagai bekal baja dan taja agar cepat beradaptasi di lingkungan Lanal Morotai. Mengimbau kepada seluruh perwira staf serta para senior Bintara dan Tamtama agar senantiasa membekali atau mendidik baja dan taja dengan perintah harian sifat tetap, perintah komandan sifat tetap, dan peraturan dinas dalam Kas TNI Angkatan Laut. Bertempat di lapangan upacara Mako Lantamal 14 Sorong, seluruh prajurit dan PNS Lantamal 14 beserta jajaran melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 dan bertindak selaku inspektur upacara Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSIM Teropsla. Adapun tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 yakni Pahlawanku Teladanku. Dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma Harini yang dibacakan oleh Komandan Lantamal 14 Sorong mengatakan, Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka.
kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa. Dari para pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan, peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Wadan Lantamal 14 Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud SEMM mewakili Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTer Opsla menghadiri upacara dan tabur bunga di laut dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2022 untuk mengenang jasa para pahlawan sambil berlayar di perairan Sorong menggunakan KRI Teluk Wondama 527. Kegiatan tabur bunga ini diawali dengan upacara di atas geladak heli KRI Teluk Wondama 527. Upacara dan tabur bunga ini dipimpin Inspektur Upacara Pangku Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfan Syah SHCH RMP MTer Opsla. Selesai upacara, Panglima Koarmada 3 menabur bunga di laut yang kemudian diikuti oleh Wadan Lantamal 14, pejabat bupati dan peserta upacara lainnya. Bertempat di halaman kantor Wali Kota Sorong, Jalan Burung Kurana, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong. Aslok dan Lantamal 14 Kolonel Laut Teknik Muhammad Ali Nugroho STMSI CRMP mewakili Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTer Opsla beserta prajurit Lantamal 14 menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 dan bertindak selaku Inspektur Upacara PJ Sekda Kota Sorong Karel Givelen SIP MM. Selanjutnya, Aslok dan Lantamal 14 juga menghadiri ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 bertempat makam pahlawan TMP Trijaya Sakti Kota Sorong. Di tempat yang berbeda, Aspotmar dan Lantamal 14 Kolonel Laut Pelaut Jimmy Romelus Pelupesi MTer Hanla menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 bertempat halaman kantor Bupati Sorong. Bertindak selaku Inspektur Upacara PJ Bupati Kabupaten Sorong Yan Piet Moso Esos MSI. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTer Opsla menghadiri rapat koordinasi daya serap anggaran unit organisasi TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference bertempat Mako Lantamal 14 Sorong. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dari Mabesal Cilangkap, Jakarta. Beberapa poin penting untuk menjadi perhatian bersama diantaranya DIPA Satker diarahkan untuk siap tempur sesuai tugas pokok militer agar para penerima DIPA memahami dampak daya serap pada opini BPK yang outcome-nya pada tunkin agar para penerima DIPA selain memperhatikan daya serap juga kualitas hasil pengadaan dan para penerima DIPA hindari kegiatan lintas tahun. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani didampingi Ibu Nyonya Anik Imam Musani terima kunjungan kerja Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut dan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Dwika Jajas Setiawan beserta Ibu Nyonya Ana Dwika dan rombongan di Mako Lantamal 14 Sorong. Kedatangan dan Pus Penerbal beserta rombongan di wilayah Sorong dan Lanudal Biak dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pengecekan dan peninjauan kesiapan Lanudal dan Wing Udara 3 Sorong. Selanjutnya dan Pus Penerbal melanjutkan kunjungan ke Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Yon Marhanan 14 serta Mes Penerbang Lantamal 14 Sorong. Wadan Lantamal 14 Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud SEMM mewakili Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTer Opsla menghadiri wisuda dan pelepasan perwira transportasi 8 program Diklat Pembentukan Diploma 3, Diklat Pembentukan Non-Diploma, dan Diklat Peningkatan DP3, DP4, DP5. Upacara dilaksanakan di lapangan 7 Samudra Politeknik Pelayaran Sorong dengan mengusung tema Pelaut Bangkit, Pelaut Prestasi, Siap Hadapi Era Society 5.0. Diharapkan Politeknik Pelayaran Sorong memiliki kemampuan belajar, berpikir, berlatih, dan berhitung menjadi kontribusi dari pelaut sebagai key workers yang unggul dalam segala bidang, sehingga mampu bersaing secara global di era Society 5.0. Demikianlah Parimanta News minggu kedua bulan November tahun 2022.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Jaya Seva, Jaya Mae.